Paslon Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Oloan akan melawan kotak kosong. Satu bakal calon kepala daerah Nias Utara siapkan gugatan. Polisi bubarkan pesta miras geng motor di Medan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. KPU Humbang Hasundutan menetapkan pasangan Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Paslon ini akan melawan kotak kosong. Hal ini merupakan sejarah pertama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tahun 2005 menjalankan pilkada hanya dengan satu paslon. Selain ditetapkan sebagai pasangan calon, Dosmar dan Oloan juga sudah mengambil undian tata letak posisi di kertas surat suara nanti. Sesuai hasil undian, Dosmar dan Oloan berada di kolom sebelah kiri atau kolom pertama, sedangkan kolom sebelah kanan atau kolom kedua adalah kosong. KPU membahas melaksanakan penandatanganan fakta integritas dari paslon terkait komitmen paslon dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai. Setelah itu dilanjutkan sosialisasi bagaimana melaksanakan pemilihan dengan satu paslon. Pada kesempatan itu KPU menegaskan bahwa dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2015, kolom kosong adalah bukan paslon, sehingga tidak bisa memberikan atau menyerahkan tim pemenangan ke KPU dan tidak memiliki tim kampanye. Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan dua surat keputusan. Yang pertama, surat keputusan tentang penetapan paslon atau peserta pemilihan atas nama Dosmar Banjarnahor dan Oloan Nababan yang sebelumnya kita verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Kemudian di surat keputusan tersebut hanya satu pasangan calon yang ditetapkan sebagai paslon karena memang kebetulan hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Oleh karena itu, karena hanya satu paslon yang mendaftar dan hanya satu paslon yang ditetapkan sebagai pasangan calon, maka KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan keputusan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Artinya hanya ada satu pasangan calon yang ditetapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya besok tanggal 24 kita akan melakukan pengundian tata letak. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, KPUD Serdang Bedagai menetapkan paslon Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan sebagai calon bupati dan wakil bupati Srgai tahun 2020. Setelah melalui rapat pleno tertutup yang dihadiri seluruh komisioner, KPUD Serdang Bedagai kemudian mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati 2020, Haji Dharma Wijaya dan Haji Adlin Umar Yusri Tambunan atau Dambaan. Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya mengatakan, untuk pasangan calon Sukirman dan Tengku Rian Novandi penetapannya ditunda berdasarkan hasil PCR tes Sukirman positif COVID-19. Namun untuk bakal pasangan calon Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan melakukan pemeriksaan PCR tes pada masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
Dari hasil tersebut, pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan atau Dambaan telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Terkait penundaan penetapan paslon Sukirman dan Tengku Rian Novandi sesuai KPU juga menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan positif COVID-19. Ini KPU sedang lagi melakukan tahapan penetapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk pilkada 2020. Di mana tadi dari hasil rapat pleno kita memutuskan bahwa untuk pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan itu menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai 2020. Dan untuk tahapan selanjutnya besok direncanakan itu akan dilakukan pengundian nomor urut dan mengacu pada PKPU nomor 10 tahun 2020 di pasal 50A, 50B, 50C bahwa pasangan yang dinyatakan negatif COVID-19 itu tetap melanjutkan tahapan, dan untuk yang dinyatakan positif COVID-19 itu ditunda. Nah, untuk kita di Serdang Bedagai, khusus untuk pasangan Sukirman dan Tengku Rian, itu terpaksa harus kita tunda karena salah satu diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Untuk tahapan selanjutnya kita menunggu hasil kesehatannya dan dinyatakan negatif. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi tahapan proses pemeriksaan kesehatan dan penelitian administrasi secara faktual. Setelah menjalani isolasi selama 14 hari, Sukirman akan kembali menjalani swab. Dan jika hasilnya negatif COVID-19, maka paslon petahana ini akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, KPUD Karo sah menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Karo untuk maju dalam pilkada Desember mendatang. Penetapan ini dilakukan setelah berkas masing-masing paslon telah lulus verifikasi. KPUD Kabupaten Karo secara resmi menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Karo untuk maju dalam Pilkada Karo pada Desember 2020 mendatang. Adapun 5 pasangan calon yang masuk yakni Iwan Sembiring dan Budianto Surbakti yang diusung Partai PDI Perjuangan sebanyak 8 kursi. Joshua Ginting dan Saberina Tarigan diusung Partai Nasdem, Hanura, dan PKPI sebanyak 10 kursi. Pasangan Kori Sebayang dan Theophilus Ginting yang diusung Partai Gerindra dan Perindo sebanyak 7 kursi. Pasangan Yus Peleski Surbakti dan Paulus Sitepu yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PAN sebanyak 10 kursi. Terakhir dari perseorangan pasangan Cuaca Bangun dan Agen Morgan Purba. Menurut Ketua KPUD Karo, penetapan kelima pasangan ini setelah lulus verifikasi baik berkas dan tes lainnya. Penetapan ini akan langsung dikirim kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan tahapan PKPU bahwa hari ini adalah tanggal penetapan. Satu-satunya hari harus hari ini kita tetapkan bakal pasangan calon yang setelah kita lakukan verifikasi 2 kali, awal dan perbaikan. Hari ini kita tetapkan dari 5 pasangan calon yang mendaftar kemarin, ternyata 5 ditetapkan menjadi calon tetap untuk kontestasi Pilkada Karo 2020. Kedepannya akan dilakukan rapat untuk penentuan nomor urut serta deklarasi kampanye damai dan penandatanganan fakta integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo pada Desember mendatang. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. KPUD Labuhan Batu menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Penetapan ini berdasarkan rapat pleno tertutup yang dilaksanakan di Aula Gedung KPUD Labuhan Batu di Jalan WR Supratman Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. 1 dari 5 pasangan calon ditetapkan berdasarkan dari jalur perseorangan, yakni Suharipane Irwan Indra, sedangkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya melalui usungan partai politik, yakni Ahmad Roni Ahmad Jais, Erik Adrada Eli Rosa, Andi Suhaimi Faisal Amri, dan Tigor Idlinsyah. KPU Labuhan Batu melaksanakan tahapan yaitu penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020. Jadi ini merupakan rapat pleno tertutup yang selanjutnya kita umumkan. Jadi ada 5 bakal pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Labuhan Batu sesuai dengan urutan pendaftaran. Yang pertama Bapak Haji Abdul Roni berpasangan dengan Ahmad Jais Rambe. Kemudian yang kedua Bapak Suhari Pane dan Bapak Haji Irwan Indra. Yang ketiga Bapak Haji Eri Atrada Ritonga dan Ibu berpasangan dengan Ibu Haja Elia Rosa Siregar. Kemudian pasangan yang keempat yaitu Bapak Tigor Panusunan Siregar berpasangan dengan Bapak Idinsa. Dan pasangan terakhir yang kelima yaitu Bapak Haji Andi Suhaimi Dalimunte berpasangan dengan Bapak Faisal Amri. Jadi 5 bakal pasangan calon inilah yang sudah ditetapkan oleh KPU Labuhan Batu hari ini, yang hari ini per tanggal 23 September resmi menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan. Di tahapan selanjutnya dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU Labuhan Batu akan melakukan 3 rangkaian kegiatan, yakni pengundian nomor urut calon, deklarasi fakta integritas kepada pasangan calon untuk patuh dan taat kepada protokol kesehatan COVID-19, serta rangkaian kegiatan penandatanganan dan deklarasi kampanye damai Pilkada 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 1 di antara bakal calon kepala daerah Nias Utara siapkan gugatan ke Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena merasa terjolimi pada putusan KPU Nias Utara yang mengumumkan tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Bakal calon kepala daerah Nias Utara dari pasangan Fona Hazega dan Emmanuel Zebua saat ini sedang menyiapkan gugatan kepada Bawaslu, PT Tun, dan DKPP. Hal tersebut dikarenakan pengumuman KPU Nias Utara menurut pihak mereka adalah sebuah diskriminasi. Pasangan calon tersebut diumumkan tidak memenuhi syarat oleh KPU Nias Utara dengan dalih Fona Hazega belum mencapai 5 tahun sejak selesai menjalani masa tahanan pidana. Dalam surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan Kanwil, Sumatera Utara menerangkan, Fona Hazega telah selesai menjalani masa pidana pada 24 Juli 2014. Fona Hazega dalam konferensi pers yang digelarnya menjelaskan, usai menjalani masa pidananya maka dirinya kembali bertugas sebagai PNS di Nias Utara seperti biasanya saat itu. Di samping menyiapkan gugatan, pasangan Bacakada Nias Utara melalui jalur perseorangan ini mengharapkan kepada simpatisan dan seluruh pendukung yang telah memberikan KTP berjumlah 15.000 lebih untuk tetap tenang menghadapi putusan KPU tersebut. Tidak memenuhi syarat menurut versi KPU bahwa saya ini katanya tidak cukup waktu 5 tahun keluar dari penjara. Ada Tuhan yang di surga pada saat ini yang Maha Kuasa. Saya keluar dari penjara itu 24 Juli 2014. KPU dalam menetapkan keputusan pada hari ini adalah betul-betul penjoliman yang dilakukan terhadap pasangan pembeda. Masyarakat jangan marah. Kita ambil KTP berkisar 15.000. Bahwa kita ini akan lawan.
Lawan dengan cara-cara cerdas, bukan melawan dengan fisik. Hago Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 2 pohon besar tumbang menimpa gedung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Selain merusak bagian depan kantor, salah satu cabang pohon turut menimpa mobil dinas Kepala BBKSDA Sumatera Utara. Akibat hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kota Medan, 2 pohon besar tumbang menimpa gedung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Handoko, staf Humas BBKSDA Sumatera Utara menjelaskan, pohon jenis randu tersebut tumbang akibat hujan badai. Akibatnya 1 ruangan kerja dan 1 unit mobil dinas milik Kepala BBKSDA Sumut rusak. Saat ini telah dilakukan pembersihan dan pengangkatan batang dan cabang pohon oleh Dinas Pertamanan Kota Medan. Handoko juga memastikan tidak ada korban akibat pohon tumbang ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, tadi jam kira-kira sekitar 1:30 siang kan terjadi hujan badai di seputaran Medan ini. Terus di dekat kantor kita, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, ada pohon randu yang tumbang menimpa kantor Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Kerusakan 1 unit mobil Innova, terus ruangan kerja Subak program dan kerjasama juga rusak. Dan sudah dibersihkan pohon-pohonnya dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk aktivitas kerja berikutnya gimana, Pak? Untuk saat ini listrik sudah dimatikan, tapi nanti akan dihidupkan dan kita mohon bisa dihidupkan cepatnya untuk kita bisa bekerja normal kembali. Sementara itu, aktivitas kerja di kantor BBKSDA tidak terganggu akibat tumbangnya pohon tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga akan tawuran, polisi lepaskan tembakan guna membubarkan puluhan anggota geng motor yang tengah melakukan pesta miras di Jalan TB Simatupang, Medan. Selain mengamankan puluhan geng motor, polisi menyita kayu dan besi yang diduga akan digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Petugas kepolisian dari Polsek Sunggal terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah kabur maupun adanya perlawanan dari sejumlah anggota geng motor yang sedang berkumpul di kawasan Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Seluruh anggota geng motor yang terjaring langsung digeledah oleh petugas. Tidak hanya itu, seluruh kendaraan milik geng motor ini juga dilakukan pemeriksaan guna mencari adanya senjata tajam maupun benda terlarang lainnya. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sejumlah kayu dan besi yang diduga akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok geng motor lain serta sejumlah minuman keras yang baru saja dikonsumsi. Kapolsek Medan Sunggal mengatakan, pembubaran kelompok anggota geng motor ini setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat dan akan melakukan aksi tawuran. Kegiatan yang malam ini kita laksanakan yaitu melaksanakan patroli gabungan di Polsek Sunggal bersama dengan Sat Narkoba Polrestabes Medan, di mana kita tadi berhasil mengamankan beberapa orang yang terindikasi merupakan geng motor yang sedang berpesta dengan minuman keras, sehingga kita bubarkan untuk mencegah adanya perilaku-perilaku menyimpang dari mereka. Dan berhasil kita amankan di tempat TKP yaitu beberapa minuman keras, dan dari pengenal yang mereka kenakan diidentifikasi bahwa mereka adalah geng motor Esto.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, beragam inovasi bisa dilakukan untuk menciptakan taman yang dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Salah satunya dilakukan sejumlah remaja di Kampung Cempaka Warna-Warni, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan barang bekas, sekelompok anak muda mampu membuat taman kreatif disertai pembangkit listrik tenaga Bayu Mini. Dengan memanfaatkan barang bekas, sekelompok anak muda di Kampung Cempaka Warna-Warni, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mampu membuat taman kreatif disertai pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB Mini, yang menghasilkan energi listrik bebas polusi. Secara swadaya dan mandiri, para remaja bergotong royong bersama warga sekitar membangun taman kreatif. Diawali menanam berbagai bibit sayuran, pengecetan ornamen barang-barang bekas, sampai memanfaatkan kincir kipas angin dan panel surya untuk dijadikan generator pembangkit listrik dari tenaga angin dan matahari. Generator ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 35 watt, serta mampu menyimpan cadangan energi selama 4 jam lebih. Penggagas Kampung Kreatif Cempaka, Mahgudi Idris mengatakan, ide terciptanya Kampung Kreatif Cempaka berawal dari kepedulian untuk membantu sesama. Diharapkan dengan hasil sayuran yang ditanam dan energi listrik yang dihasilkan PLTB Mini bisa dimanfaatkan secara arif oleh warga sekitar. Berawal dari adanya pandemi COVID-19 ini yang membuat prihatin kami karena banyak warga juga yang merasakan dampaknya akibat adanya pandemi COVID ini. Salah satunya ialah masalah ketahanan pangan. Nah, yang ingin kami ciptakan ini adalah yang kami buat merupakan tempat yang menjadi pusat ketahanan pangan bagi warga. Terus sarana belajar dan pembelajaran bagi remaja-remaja. Kami sebagai warga ya sangat mendukung dan senang sekali dengan adanya kreatif daripada warga kami, terutama karena ada yang memimpin ya, ada yang memimpin dan yang dipimpin juga ada mau, jadi terjadilah taman ini ya, kami sebagai warga mendukung sekali, senang. Meski masih berskala kecil, inovasi Kampung Cempaka dapat meringankan beban warga. Kedepan diharapkan kampung dengan inovasi serupa semakin banyak, sehingga taman kreatif dapat menjadi salah satu sumber kemandirian pangan dan energi yang mampu menopang kebutuhan warga dalam melewati masa pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.